Halo kawan, selamat datang di Kanal Education. Bagaimana kabar hari ini? Dalam video ini kita akan mengenal lebih jauh apa saja peralatan yang digunakan di atas kapal. Oke, langsung saja yang pertama ada chiller dan freezer. Chiller berfungsi untuk mendinginkan cairan atau udara pada suhu di atas titik beku. Ini umumnya digunakan dalam proses industri untuk pendinginan mesin, proses manufaktur, atau sistem pendinginan gedung. Freezer di sisi lain berfungsi untuk menjaga suhu di bawah titik beku. Freezer digunakan untuk menyimpan makanan dan bahan-bahan lainnya dengan cara memperlambat atau menghentikan proses perusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme dan enzim, memperpanjang umur simpan. Jadi keduanya adalah unit pendingin, tetapi chiller dan freezer memiliki rentang suhu yang berbeda untuk keperluan aplikasi yang berbeda. Yang kedua, air conditioner atau AC. Conditioner atau AC berfungsi untuk mengatur suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara di dalam ruangan. AC biasanya digunakan untuk pendinginan, terutama dalam konteks rumah, kantor, atau kendaraan. Beberapa fungsi utamanya meliputi AC menghilangkan panas dari udara di dalam ruangan dengan cara mengekstrak udara panas dan menggantinya dengan udara dingin. Dehumidifikasi AC mengurangi kelembaban udara, membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri. Pembersihan udara AC sering dilengkapi dengan filter yang dapat menangkap partikel debu, serbuk sari, dan polutan lainnya, meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Pemanasan beberapa AC juga berfungsi sebagai pemanas udara pada musim dingin. Dengan menjaga kondisi lingkungan di dalam ruangan, AC memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi penghuninya.
Yang ketiga, bow thruster. Thruster adalah perangkat pada kapal yang terletak di bagian depan dan berfungsi untuk membantu dalam manuver kapal di perairan terbatas. Beberapa fungsi utama bow thruster di kapal meliputi manuvrasi port dan starboard. Bow thruster memungkinkan kapal untuk berputar atau bergerak secara lateral tanpa perlu menggunakan mesin utama atau bantuan kapal penarik. Ini sangat berguna saat memasuki atau keluar dari pelabuhan, terutama di area sempit. Manuvrasi saat sandar atau berlabuh. Saat kapal sandar atau berlabuh, bow thruster membantu dalam menjaga posisi dan mengoreksi arah kapal tanpa harus mengandalkan mesin utama. Mengatasi pengaruh angin dan arus, bow thruster membantu dalam mengatasi pengaruh angin dan arus yang dapat mempengaruhi arah kapal, memudahkan manuver dan pemeliharaan kontrol. Mempermudah operasi di perairan sempit di area dengan navigasi yang sulit seperti kanal atau sungai yang sempit, bow thruster mempermudah kapal untuk bermanuver dengan lebih presisi. Penggunaan bow thruster meningkatkan kemampuan manuver kapal, memberikan keamanan tambahan, dan mengurangi risiko tabrakan atau insiden saat berlayar di perairan ramai atau terbatas. Yang keempat, fresh water maker. Fresh water maker di kapal adalah sistem desalinasi atau penyulingan air laut untuk menghasilkan air tawar yang dapat dikonsumsi. Fungsi utama dari fresh water maker di kapal melibatkan pengadaan air minum, membuat air tawar dari air laut, memberikan pasokan air minum yang aman dan layak konsumsi bagi awak kapal. Kebutuhan rumah tangga air yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari di kapal, termasuk memasak, mencuci, dan membersihkan. Keseimbangan berat kapal dalam kapal memasok air tawar dari sumber internal dalam kurung daripada membawa air tawar dari daratan dapat membantu menjaga keseimbangan berat kapal yang penting untuk stabilitas. Ketahanan jangka panjang memiliki sistem pembuat air tawar di kapal meningkatkan ketahanan jangka panjang, terutama saat melibatkan perjalanan panjang atau ketika kapal berlayar di wilayah yang sulit mendapatkan pasokan air bersih. Sistem pembuat air tawar di kapal biasanya menggunakan proses desalinasi, seperti osmosis inverse atau penguapan, untuk menghilangkan garam dan zat terlarut lainnya dari air laut sehingga menghasilkan air tawar yang dapat dikonsumsi. Yang kelima, hydropore system. Sistem pompa hidropore yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke seluruh kamar mandi dan semua tempat yang membutuhkan air tawar. Sedangkan untuk hidropore air laut biasanya hanya untuk sistem pembilasan toilet di kapal. Hanya saja untuk yang air laut lebih sering dinonaktifkan dikarenakan kandungan garamnya yang sering membuat sistem perpipaan di kapal jadi berkarat.
Yang keenam, emergency fire pump. Pompa kebakaran darurat di kapal memiliki peran kritis dalam keselamatan kapal dan awaknya. Berikut adalah dua fungsi utamanya. Pemadam kebakaran emergency fire pump menyuplai air ke sistem pemadam kebakaran di kapal. Ini mencakup penyediaan air untuk hydrant, sistem semprot air, dan alat pemadam kebakaran lainnya yang dapat digunakan untuk memadamkan api. Pemadam kebakaran selama kedaruratan dalam situasi darurat kebakaran. Ketika sumber air biasa mungkin tidak dapat diakses atau terputus. Emergency fire pump berfungsi sebagai cadangan untuk memastikan pasokan air yang memadai untuk pemadaman kebakaran. Yang ketujuh, heater. Generator di kapal memiliki beberapa fungsi penting untuk memenuhi kebutuhan awak kapal, yaitu sebagai pasokan air panas untuk keperluan sehari-hari di kapal, termasuk mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Ini meningkatkan kenyamanan dan kondisi hidup awak kapal. Yang kedelapan, sewage. Tekaran. Sewage treatment plant atau sistem pengolahan limbah di kapal. Berikut beberapa fungsi dari sewage plant di kapal melibatkan pengolahan limbah kotoran manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk memproses limbah kotoran manusia yang dihasilkan oleh awak kapal. Ini melibatkan pemisahan dan penguraian zat-zat yang terkandung dalam limbah tersebut. Pencegahan pencemaran lingkungan. Sewage treatment plant dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan laut oleh limbah kotoran kapal. Proses pengolahan yang dilakukan di dalamnya membantu mengurangi dampak negatif pada ekosistem laut.
Yang ke-9, cement compressor. Cement air compressor di kapal adalah komponen yang biasanya digunakan dalam proses penyemprotan semen atau bahan serupa. Fungsi utamanya termasuk aplikasi pekerjaan pengeboran pada kapal yang terlibat dalam industri minyak dan gas, atau pemboran laut dalam. Kompresor ini dapat digunakan dalam aplikasi penyemprotan semen sebagai bagian dari proses pengeboran, konstruksi dan perbaikan kapal dalam beberapa kasus. Kompresor semen dapat digunakan selama proses konstruksi atau perbaikan kapal untuk aplikasi seperti perekat, perawatan lapisan pelindung, atau pengerjaan konstruksi yang memerlukan semacam bahan semen. Yang ke-10, full cargo pump.
Fuel oil cargo pump di kapal berfungsi sebagai perangkat untuk memompa bahan bakar berat atau bahan bakar minyak lainnya yang disimpan di tangki kargo. Fungsi utamanya melibatkan transfer bahan bakar. Fuel oil cargo pump digunakan untuk mentransfer bahan bakar dari tangki penyimpanan ke tangki penerima atau ke sistem bahan bakar kapal. Ini memungkinkan distribusi bahan bakar ke berbagai bagian kapal sesuai kebutuhan. Pemompaan selama pengisian dan pemuatan selama proses pengisian dan pemuatan bahan bakar di pelabuhan atau terminal. Fuel oil cargo pump memastikan pengisian yang efisien dan cepat ke dalam tangki-tangki kapal. Down, down. Show me easy, show me the heart. I'll be what you want. Yang ke-11, generator.
Generator listrik di kapal memiliki beberapa fungsi utama untuk mendukung berbagai kebutuhan daya kapal. Fungsinya melibatkan pasokan energi listrik. Generator menghasilkan listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua sistem dan peralatan listrik di kapal. Ini termasuk penerangan, peralatan navigasi, sistem pemompaan, dan banyak perangkat elektronik lainnya. Pasokan energi untuk mesin induk dan mesin pembantu generator memberikan daya yang diperlukan untuk menghidupkan mesin induk kapal, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan kapal, dan mesin pembantu yang mendukung berbagai fungsi di kapal. Pengisian baterai, generator digunakan untuk mengisi ulang baterai kapal. Ini melibatkan pengisian baterai utama yang mendukung operasional listrik ketika mesin utama kapal dimatikan atau saat membutuhkan daya tambahan. Yang kedua, BELAS, Emergency Generator. Emergency generator listrik di kapal memiliki peran penting dalam situasi darurat dan keadaan darurat. Fungsinya melibatkan pasokan daya kritis saat kegagalan sistem utama. Emergency generator memberikan sumber daya listrik yang independen dari sistem utama kapal.
Jika terjadi kegagalan pada generator utama atau sumber daya utama lainnya, emergency generator dapat diaktifkan untuk menjaga pasokan daya ke peralatan kritis seperti peralatan navigasi, peralatan keselamatan, dan komunikasi. Pemeliharaan kondisi keselamatan dalam situasi darurat, menjaga kondisi keselamatan awak kapal adalah prioritas utama. Emergency generator menyediakan daya untuk sistem penerangan darurat, alarm, dan peralatan keselamatan lainnya yang kritis untuk evakuasi atau penanganan keadaan darurat. Yang ke-13, mud pump. Mud pump di kapal memiliki fungsi khusus terkait dengan operasi pengeboran atau penambangan di bawah air. Fungsi utamanya melibatkan pemindahan lumpur. Mud pump digunakan untuk memompa lumpur atau fluida kental lainnya dari dalam sumur pengeboran ke permukaan kapal. Lumpur ini berfungsi sebagai media pembawa balas atau serbuk dari dalam sumur ke permukaan. Pengaturan tekanan lumpur, mud pump membantu mengatur tekanan lumpur yang diperlukan selama operasi pengeboran. Tekanan lumpur yang tepat diperlukan untuk menjaga kestabilan dinding sumur dan mencegah kejatuhan dinding. Yang ke-14, CPP System. CPP Controllable Pitch Propeller atau propeller dengan kontrol pitch memiliki beberapa fungsi utama, yaitu kemampuan mengubah sudut bilah. CPP memungkinkan pengaturan sudut bilah propeller secara variabel. Ini memungkinkan kapal untuk mengoptimalkan efisiensi propeller dalam berbagai kondisi operasional seperti berlayar dengan kecepatan berbeda atau di perairan yang berbeda. Manuvrabilitas yang lebih baik dengan kemampuan mengubah sudut bilah. CPP meningkatkan manuvrabilitas kapal. Kemampuan untuk mengatur pitch propeller membuat kapal lebih responsif terhadap perubahan arah dan memungkinkan manuver yang lebih presisi, terutama ketika berlabuh atau beroperasi di ruang terbatas.
Yang ke-15, steering gear. Steering gear di kapal adalah sistem yang digunakan untuk mengendalikan arah kapal. Fungsi utamanya adalah mengubah arah kapal sesuai dengan perintah dari kemudi. Sistem ini dapat berupa peralatan mekanis atau hidrolik yang memastikan kapal dapat bermanuver dengan tepat dan responsif terhadap perubahan arah yang diinginkan oleh awak kapal.
Yang ke-16, cam fork. Cam fork adalah salah satu bagian dari sistem steering gear di kapal. Fungsi utama cam fork adalah mengonversi gerakan putaran dari roda kemudi kapal menjadi gerakan linear yang dapat memanipulasi sistem hidrolik atau mekanis untuk mengubah arah kapal. Dengan kata lain, cam fork membantu mentransfer tenaga dari roda kemudi ke bagian-bagian lain dari steering gear untuk menggerakkan kemudi dan mengubah arah kapal. Yang ke-17, drill water cargo pump. Freshwater dan drill water cargo pump pada kapal memiliki fungsi khusus terkait dengan penyediaan dan distribusi air di dalam kapal. Freshwater pump fungsi utama memompa air bersih atau air tawar ke berbagai sistem di kapal seperti sistem pemadam kebakaran, sistem pendingin, atau untuk keperluan domestik awak kapal. Keperluan menjaga pasokan air bersih yang cukup di kapal untuk keperluan berbagai sistem dan kebutuhan awak kapal. Drill water cargo pump fungsi utama digunakan khusus untuk memompa air laut yang kemudian dapat digunakan dalam proses bor minyak dan gas di laut. Keperluan memastikan pasokan air yang memadai untuk operasi pengeboran minyak dan gas di kapal yang mencakup kebutuhan pendinginan dan keperluan lainnya dalam proses tersebut. Keduanya penting untuk menjaga operasional kapal dan memastikan ketersediaan sumber daya air yang dibutuhkan baik untuk sistem kapal maupun untuk kebutuhan manusia di kapal.
ke-18, tugger winch. Tugger winch di kapal memiliki beberapa fungsi utama yang membantu dalam proses operasional kapal. Berikut adalah beberapa fungsi pentingnya pemindahan beban. Tugger winch digunakan untuk memindahkan beban berat di kapal dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini bisa mencakup peralatan, kargo, atau bahkan komponen kapal yang memerlukan pergerakan. Bantuan pada dek pada kapal, tugger winch sering ditempatkan di dek untuk membantu dalam manuver dan manipulasi beban di sekitar kapal. Ini dapat membantu awak kapal dalam tugas-tugas seperti mengangkat dan memindahkan peralatan atau kargo. Oh ya, ada lagi kompresor udara nomor 1 yang fungsinya sama, yaitu untuk membantu dalam bongkar muat cement yang ditransfer ke rig pengeboran minyak. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya.